warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajarnya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Ustazah Mika. Yuk kita bersama-sama menyimak dan mempelajari materi berikut ini. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Materi yang pertama yaitu IPA. Yuk simak pembelajaran berikut ini. Makhluk hidup dan ciri-cirinya itu apa ya? Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu jenis organisme yang hidup dengan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. 2. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan pada bentuk tubuh, sedangkan berkembang merupakan proses perubahan menuju dewasa. 3. Berkembang biak. Berkembang biak bertujuan agar makhluk hidup dapat meneruskan keturunannya dan supaya tidak punah. 4. Bergerak atau berpindah tempat. 5. Iritabilitas, artinya reaksi yang terjadi akibat dari perilaku atau benda lainnya. 6. Memerlukan makan. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas. 7. Metabolisme atau proses kimia. Proses kimia tersebut terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. 8. Mengeluarkan zat sisa. Zat sisa di dalam tubuh harus dikeluarkan, jika tidak akan berbahaya bagi tubuh. 9. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Setelah kalian mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, yuk kita ke materi selanjutnya tentang bahasa Indonesia. Kata tanya. Disimak baik-baik ya. Kata tanya digunakan untuk menanyakan suatu hal. Kata tanya terdiri dari kata tanya apa, digunakan untuk bertanya tentang kejadian, benda, dan tempat. Contohnya, apa yang sedang Bapak kerjakan? Selanjutnya, kata tanya siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau nama. Contohnya,
Siapa yang menanam tumbuhan itu? Selanjutnya, kata tanya kapan digunakan untuk bertanya tentang waktu, seperti hari, bulan, dan tahun. Contohnya, kapan Pak Tony menanam tumbuhan itu? Selanjutnya, kata tanya bagaimana digunakan untuk bertanya tentang cara, sifat, keadaan, atau suasana. Contohnya, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Selanjutnya, kata tanya mengapa digunakan untuk bertanya tentang alasan dan sebab. Contohnya, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Selanjutnya, kata tanya berapa digunakan untuk bertanya tentang jumlah. Contohnya, berapa kali Pak Tony menyiram tumbuhan dalam sehari? Selanjutnya, kata tanya di mana digunakan untuk bertanya tentang tempat. Contohnya, di mana Pak Tony menanam tomat? Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, rajin berolahraga, rajin cuci tangan, apabila keluar rumah wajib menggunakan masker. Sekian pembelajaran Ustazah hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.